Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dalam ayat yang ke-1 tertulis demikian. Ada seorang anak laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tetap bertahan sampai akhir. Kalimat bertahan sampai akhir melalui tema renungan minggu ini mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa bertahan sampai akhir bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena hidup kita sebagai manusia pasti mengalami ujian iman. Namun perlu kita pahami bahwa hidup kekristenan memerlukan ketahanan rohani. Sehingga seringkali dalam setiap perjalanan hidup, pertumbuhan iman, ujian, pelayanan dan peperangan rohani dapat membuat kita menjadi lelah. Kita dapat tergoda untuk menjadi malas, bahkan berhenti berjuang. Namun tidak demikian dengan Ayub. Ayub adalah seorang tokoh dalam Alkitab yang hidupnya diberkati oleh Tuhan. Kehidupan Ayub terlihat sangat sempurna dengan apa yang ia miliki. Akan tetapi, ukuran sempurna dalam standar manusia tentu saja berbeda dengan sempurna dalam standar Tuhan. Lewat apa yang Ayub miliki, ia harus melewati ujian dadakan untuk mendapatkan ijazah kelulusan supaya bertahan dalam iman sampai akhir. Apa yang membuat Ayub mampu bertahan sampai akhir? Pertama, firman yang diucapkan Tuhan dalam ayat yang ke-8. Dalam percakapan antara Tuhan dan iblis, ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini adalah penilaian Tuhan tentang Ayub di hadapan iblis. Apa yang dialami oleh Ayub semuanya atas izin Tuhan. Karena Tuhan tahu Ayub mampu bertahan dalam situasi sulit yang ia hadapi. Karena hidup Ayub ditentukan oleh firman yang diucapkan Tuhan. Sehingga iblis tidak berkuasa atas hidup Ayub. Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub dengan tujuan agar iman Ayub semakin disempurnakan. Kedua, pagar perlindungan Tuhan ayat 9-10. Pagar biasanya digunakan untuk melindungi sekeliling rumah, pembatas tanah atau area lokasi yang kita miliki. Demikian halnya dengan semua kekayaan yang Ayub miliki. Kekayaan Ayub aman ketika pagar perlindungan diletakkan oleh Tuhan di sekelilingnya, rumahnya, dan segala yang dimilikinya. Sampai akhirnya Tuhan mengangkat pagar perlindungan tersebut untuk menguji iman Ayub. Dengan hidup tetap takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, akhirnya Ayub memperoleh pagar perlindungan terkuat dari Tuhan. Hal ini terbukti lewat jawaban iblis dalam ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Hal ini membuktikan bahwa iblis mengakui kemahakuasaan Tuhan atas hidup Ayub. Sekalipun Ayub tidak mempunyai apa-apa, Ayub tetap takut akan Tuhan. Bahkan dosa tidak berkuasa atas hidup Ayub karena ia menjauhi kejahatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, biarlah hidup kita juga terus berjuang untuk tetap bertahan sampai akhir. Mungkin perjalanan hidup kita tidak selalu mudah, tetapi ada pujian yang mengatakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Biarkan Tuhan yang menjadi pagar di sekeliling kita dimanapun kita berada, karena hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan, sehingga kita juga dapat menjadi orang yang bertahan sampai akhir. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.